kuasai itu menguasai konsep dan teori dasar bidang informatika. Jadi tidak hanya konsep dan teori, itu juga mampu nanti menyelesaikan permasalahan secara praktiknya. Ya, baik itu dalam bidang data mining, komputasi berbasis jaringan, geospasial, dan rekayasa perangkat lunak. Sementara untuk mata kuliah sendiri, capaian yang diharapkan adalah mampu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk penilaian itu untuk tugas, latihan, dan sebagainya. Untuk tugas, latihan, dan kuis ya, itu ada 20%. Nah, untuk hari ini saja itu ada kuis ya. Kemudian praktikum 10%, project 20%. Kemudian UTS 25, UAS 25. Untuk nilainya itu pakai kompetensi tinggi. Jadi nilai A-nya itu 87 minimal ya. Kemudian B+ ini nilai lama ya, bukan B+ lagi tapi AB ya. Sekarang sudah ada AB. Kemudian ada C, AB, B, C, BC ya, BC, C dan D dan E ya. Ini rank nilainya tetap sama, cuma ininya aja yang beda. Hurufnya ya, ada huruf. Nah, kemudian apa saja sih materi yang akan dipelajari dalam 1 semester ini untuk Java ini? Yang pertama itu pengenalan terhadap Java, kita masuk hari ini ya. Kemudian Java Software Development, itu besok ya mungkin ya, dan minggu depan. Kemudian Java Data Types, Decision Statements dan Loop, konsep pemrograman berorientasi objek, class dan objek, kemudian inheritance dan polymorphisme, abstract class dan interface, kemudian data collection ya, kemudian creating custom place, penanganan exception dan debugging, annotation, generic, lambda expression, method reference. Untuk referensinya ini buku-bukunya yang dipakai ya, buku untuk practical introduction using Muji, itu ada David J. Barnes dan Michael Cronin. Kemudian Morelli Raps untuk Java, project oriented problem solving. Nah, ini tadi untuk bukunya ya, materinya dan sebagainya. Kemudian untuk bahannya itu nanti silakan kalian lihat di e-learning versi 2 ya. Itu udah lengkap diupload sama Bu Rizka ya. Kemudian nanti ada kuis juga, silakan dikerjakan. Sekilas saya lihat itu hari ini ada kuisnya ya. Kemudian untuk bahan ajar video juga ada. Jadi kalau nanti misalnya lupa ya mau mendengar lagi, silakan pergi saja ke e-learning versi 2 yang di PBO. Dan juga harusnya itu sudah didengar sebelum kuliah dimulai. Jadi pada saat kuliah itu lebih ke tanya jawab ya. Oke, kemudian sekarang ini tadi sudah. Sekarang kita masuk ke pengenalan Java ya. Pengenalan terhadap Java. Nah,
sejarah ringkas dari Java. Nah, kita hari ini akan melihat sejarah ringkas Java. Nah, sejarah ringkas Java. Sejarah ringkas Java ya, ini materi kuliah dari Oracle Academy. Nah, tujuan dari materi untuk hari ini adalah untuk menunjukkan contoh penggunaan Java dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga untuk mengetahui sejarah ringkas Java dan juga mengetahui produk-produk di dalam Java teknologi. Nah, kita lihat pada deskripsi ringkas Java. Nah, Java ini untuk tahun 2020 itu sudah berumur 25 tahun ya. Berarti sejak versi pertamanya dirilis ke publik hingga 2020 ini dia sudah berusia 25 tahun. Jadi harusnya dia sudah lebih matang ya dalam hal bahasa pemrograman. Nah, kemudian Java teknologi, Java ini merupakan standar global untuk membangun dan menghasilkan aplikasi embedded dan mobile, permainan, konten web, dan software enterprise. Jadi Java ini banyak ya pemakaiannya itu luas, baik itu untuk bisa game, konten web, dan juga software enterprise. Nah, jadi dengan Java ini Anda diberikan kemudahan untuk bisa membangun dan menggunakan aplikasi dan jasa yang sudah ada dengan efisien. Jadi Java ini bisa dibilang karena penggunaannya banyak dan bisa digunakan di berbagai perangkat, baik itu dari laptop sampai ke data center, sampai ke game konsol, dan sampai ke superkomputer, dan juga sampai ke smartphone ya. Saat ini kan sudah banyak juga smartphone yang rata-rata menggunakan Android ya, dan aplikasi-aplikasi game di Java dan sebagainya, sehingga disebutkan bahwa Java ini Java is everywhere. Jadi dia bisa dipakai dan telah digunakan di mana saja. Nah, kemudian Java, bagaimana posisi Java itu di dunia sekarang ini ya? Jadi dikatakan bahwa Java ini salah satu bahasa pemrograman yang luas penggunaannya. Lebih, kalau berdasarkan statistik Advanced Data Study, itu lebih dari 9 juta developer itu sudah menggunakan Java. Ya. Kemudian jadi sementara total developer itu 14 juta ya. Jadi lebih
9 jutanya sudah menggunakan Java. Jadi kalau kalian belajar Java itu nggak rugi gitu ya, dia masih salah satu bahasa yang diminati, bahasa yang populer ya di kalangan developer. Jadi ini data untuk tahun 2020 ya. Nah, kemudian Java ini tadi, ini data untuk 1995 hingga 2015 ya. Nah, jadi di Java ini kedudukannya di dunia itu tadi 9 miliar Java developers ada di dunia itu. Jadi merupakan sebuah bahasa pemrograman pilihan lah ya. Nah, kemudian sementara untuk device sendiri ada 7 juta ya, 7 juta device yang sudah menggunakan Java gitu. Jadi baik itu tadi superkomputer, smartphone dan sebagainya. Ini untuk tahun 1999 sampai 2015. Nah, kalau sekarang ya berarti lebih bertambah lagi ya penggunaannya. Nah, kemudian Java desktop. Nah, kita lihat ada Java desktop. Ada Java yang digunakan di desktop. Nah, disebutkan dari statistik Nielsen Online dan Gartner di Gartner 2010 itu 1,1 miliar desktop itu sudah menjalankan Java. Jadi ada Java ini sudah dijalankan di 1,1 miliar desktop. Nah, kemudian juga di pertahun Agustus 2009 sampai 2010 itu hanya 1 tahunan ya, data 1 tahunan disebutkan bahwa ada 930 juta yang mendownload JRE, Java Runtime Environment ya. Nah, sementara untuk tahun yang sama itu untuk CDK-nya itu malah 9,5 juta ya, 9,5 juta tadi 930 untuk JRE ya. Nah, kalau CDK-nya 9,5 juta. Jadi Java ini penting ya, masih penting untuk kalian pelajari seperti itu. Nah, kemudian Java Mobile Phones itu ada 3 miliar ya. Ada 3 miliar mobile phone yang menggunakan Java. Sementara untuk Java TV dan card 100% player itu menggunakan Java. Jadi 100%, jadi semua ya, semua player itu menggunakan Java. Nah, kemudian kita lihat ini. Nah, sekarang gimana kalau kita mau membuat aplikasi Java? Dengan banyaknya pengguna seperti itu, ternyata Java ini sekarang sudah tersedia di cloud gitu. Nah, jadi dianggap Java ini sebagai number one development platform. Jadi di cloud sendiri sudah tersedia sehingga harusnya tanpa menginstal lagi software Java, software JDK di mesin kita tetap bisa membuat aplikasi ya Java karena sudah tersedia di cloud. Nah, itu tadi deskripsi ringkas Java ya, menunjukkan bahwa betapa masih populernya Java saat ini ya, dan masih menjadi salah satu pilihan bahasa pemrograman yang diminati di kalangan developer ya. Dan kemudian kita lihat pada sejarah ringkasnya. Sejarah ringkas Java.
teori Java. Jadi dimulai pada satu waktu kan, once upon a time. Jadi pada zaman dahulu kala lah istilahnya. Kalau kita buat dongeng kayak gitu, biasanya once upon a time. Ini menggunakan sejarah, bicara masa lalu gitu kan. Nah, jadi cerita Java itu sebenarnya pada tahun 1990 Sun Microsystem itu sudah memulai proyek riset untuk memperluas kemampuan komputasi jaringan ke perangkat elektronik lainnya seperti video kaset recorder dan televisi. Nah, mereka yakin perangkat elektronik dan komputer itu akan saling terkoneksi. Jadi awalnya itu di Sun Microsystem di tahun 1990 itu memiliki cita-cita ingin agar TV itu bisa terkoneksi dengan perangkat elektronik, perangkat komputer. Dan TV itu kan perangkat elektronik, jadi bisa terkoneksi dengan perangkat komputer. Nah, dia yakin sebenarnya bisa itu dikoneksikan. Nah, jadi saat itu mereka mencoba menguji cobanya dengan menggunakan bahasa C atau C++ yang saat itu masih terbatas saat itu. Tapi seiring dengan waktu sekarang mungkin sudah mapan juga nih bahasa C-nya ya. Nah, jadi konsep istilahnya smart TV lah ya, bisa mengkoneksikan elektronik dengan komputer. Nah, itu sudah ada dan ternyata masih kurang puas setelah mereka melakukan ininya ya, proyeknya ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi mereka yakin katanya dengan adanya mikroprosesor dapat membuat perangkat konsumer menjadi semakin pintar. Nah, ini jadi mereka kepinginnya cita-citanya gitu kan ya, ini seperti smart home jadinya ya. Jadi seperti misalnya ada home entertainment, kemudian auto curtain seperti itu. Jadi ini cita-citanya. Kalau sekarang juga sudah banyak ya, sudah terlaksana lah ya, sudah terwujud. Jadi kayak misalnya ada, kita lihat apa namanya itu, yang smart home, mulai dari pintu dibuka gitu kan, kemudian mulai dari hidupkan lampu, sampai sampai mengepel, menyapu itu kan ada tuh yang sampai Alexa, gitu kan? Itu besutan siapa tuh? Yang mesin Alexa, turn the light off, seperti itu kan? Jadi itu udah konsep smart home, rumah pintar, karena ada peralatannya semakin pintar. Nah, jadi green team, ya, jadi ada tim yang membangun khusus yang bertanggung jawab terhadap pengembangan software di Sun Microsystem. Itu kemudian mereka membangun, ini dia orangnya ya, ini James Gosling, ini ketua timnya ya. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu mereka membangun OOC ya, bahasa OOC katanya itu. Nah, kemudian selanjutnya dikenal dengan bahasa Java. Ya, jadi si James Gosling ini bisa disebut sebagai father of Java. Ya, ini adalah ketua tim gitu, pembangun software di Sun. Nah, kemudian idenya tadi, yang tadi bahwa perangkat yang berbeda atau yang memiliki CPU yang berbeda itu dapat terkoneksi dan dapat dan berbagi melalui satu bahasa pemrograman. Ya, sekarang tidak bisa ya CPU saling berkoneksi gitu ya dengan satu bahasa pemrograman. Ya bisa dengan pakai bahasa Java ini juga. Kita lihat sekarang ada yang namanya grid computing ya, berarti dimana kita memanfaatkan CPU yang terpisah-pisah, kemudian seakan nanti bisa menjadi satu kesatuan yang sama sehingga prosesornya itu
menjadi lebih powerful seperti itu ya. Dan jadi kalaupun ada kerja yang besar bisa dipisah-pisah, bisa dipecah-pecahkan, dibagi-bagi gitu ya oleh ke CPU yang tadi. Nah, CPU interkoneksi tadi. Nah, dengan menggunakan satu bahasa pemrograman seperti itu. Nah, kemudian mereka sudah bangun nih cikal bakalnya kan bahasa OK tadi untuk mewujudkan ide mereka seperti itu. Namun ternyata pada kenyataannya di saat itu sudah ada bahasa pemrograman yang juga disebut sebagai bahasa OK tadi ya, tapi bukan bahasa mereka, itu sudah ada orang lain juga buat namanya bahasa OK gitu ya, sehingga mereka wah ini kayaknya harus kita buat nama baru seperti itu ya. Nah akhirnya The Green Team itu ketemulah di warung kopi ngobrol-ngobrol kongko-kongko ya sama lah ya, programmer biasanya gitu. Di sini yang programmer anak-anak informatika nih ada juga untuk cari ide ngobrol-ngobrol di warung kopi, ada nggak? Ada Bu. Ada Bu. Ya jadi mereka gitu juga, jadi ngobrol-ngobrol di warung kopi, diskusi ya kan. Nah, sampai terus ada minum kopi kepikiran itu ide, oh ya udah kita kasih nama aja Java gitu ya. Nah, kenapa Java? Bisa jadi itu saat itu kan sedang minum kopi. Nah, dulu kan kopi itu kan terkenal dari Indonesia ya, dari Jawa ya, dari Indonesia kalau dibilang Java lah ya. Nah, mereka kan kenalnya cuma Java. Nah, akhirnya disebutlah dia sebagai bahasa Java. Nah, ini simbolnya memang cangkir kopi ya sama rokoknya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus terus kan sesudah mereka ada idenya tadi, kasih bahasanya ya, kemudian mereka kan perlu yang namanya funding ya, sehingga mereka tuh menawarkan lah ya ke perusahaan-perusahaan perangkat elektronik. Ini ada konsep baru gitu, ingin dilakukan koneksi antar perangkat elektronik dengan komputer. Tapi ternyata karena idenya masih awal, belum nampak produknya mungkin ya, jadi perusahaan-perusahaaan itu agak ragu dia untuk invest seperti itu lah. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah oh kalau gitu Green Team ini harus mencari pasar lain untuk bahasa pemrograman baru mereka. Nah, jadi mereka menggunakan kesempatan pada saat itu bahwa World Wide Web itu sudah populer gitu ya, sudah populer. Nah, jadi sehingga mereka itu percaya bahwa bahasa OK tadi, bahasa Java tadi, itu sesuai untuk membangun komponen multimedia untuk menambah fungsionalitas situs web. Nah, jadi dia bangun dulu situs webnya, ya dia tambah fungsionalitas multimedianya gitu ya, entah ya multimedia itu kan artinya penggabungan antara teks ya, suara, kemudian apalagi pokoknya multimedia komponen multimedia. Jadi dia gunakan itu bahasa itu untuk menambah fungsionalitas dari website gitu kan. Nah, sehingga ternyata dengan seperti itu awalnya fungsionalitas yang mereka gunakan itu adalah mereka gunakan bahasa Java tadi untuk applets ya, untuk applets, pembuatan applets. Nah, applets itu kan kalau kita lihat ya dia bisa juga seperti itulah komponen multimedia yang bisa dijalankan, program kecil yang bisa dijalankan di browser gitu ya. Jadi misalnya mau bikin simulasi ya, ada yang udah tahu applet nggak? Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Ada yang pernah lihat applet? Belum.
Belum, Bu. Jadi nanti boleh dicari-cari. Ntar nih kita lihat nih ya, ada nggak di sini. Nanti habis nih. Jadi ini program pertama ya, Java di web seperti itu. Jadi seru juga kalau bisa pakai applet. Ya, kita ke sini dulu nanti baru. Nah, jadi karena dengan program kecil itulah kemudian dia jadi lebih luas dikenal ya. Sebentar. Nah, ini ya, coba kita lihat di sini. Ini contoh dari Applets nih. Nah, kalau mau bikin simulasi seperti itu ya, ini bisa juga. Sebentar, saya stop. Nah, misal kayak gini nih kan. Ini tershare nggak ya? Ini ya, tershare. Ini, nah ini contohnya. Jadi misal kita bisa buat simulasi, power simulasi. Kita lihat dulu. Tahu ya. Nah, kayak gini-gini ya. Nah, ini nanti tinggal simulasinya tuh bisa untuk apa-apa gitu. Jadi misalnya mau bikin apa, ini kayak gini nih. Nah, kan, ini nanti ini bisa dibikin animasi juga seperti itu. Nah, ini kebetulan nggak ada simulasi animasinya, gitu kan. Jadi kayak gini-gini lah ya. Nah, jadi applet nih. Nah, sehingga melalui program ini tadi ternyata promosi mereka itu berhasil gitu ya, sehingga jadi dikenal lebih luas gitu. Nah ya, jadi dia dikenal lebih luas gitu kan, karena itu sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, jadi pada tahun 1995 ketika Netscape memasukkan teknologi Java ke dalam browsernya, jadi itu udah mulai dikenal ya. Nah, kemudian sudah dikenal seperti itu, akhirnya Oracle itu mengambil alih Sun Microsystem pada tahun 2010. Itu ya. Nah, sementara ini adalah maskot resmi dari Java, ini Duke ya. Ini maskot resmi Java. Nah, ini dia diciptakan oleh si Green Team graphic artist, namanya Joe Parang. Ya, jadi maskot untuk Java, si Duke ini diciptakan oleh graphic artisnya ya, itu Joe Parang. Kalau kita lihat ini berarti di Green Team ya, yang terlibat ya, nggak cuma hanya developer programmingnya aja ya, programmernya aja, tapi juga ada graphic artisnya juga. Nah, kemudian ini adalah versi Java-nya. Nah, untuk dari tahun 95 sampai 2006 ya, itu
dia masih versinya itu di bawah Sun Microsystem ya pengembangannya. Nah, ini versi pertama yang beta dan alpha. Nah, kemudian ada yang unik yaitu kalau untuk mulai versi JDK 1.2 itu akan disebut sebagai JDK 2 seperti itu. Nah, kemudian kalau JDK 1.4, JDK 4. Nah, itu tahun 2000. Nah, ini masih di bawah Sun Microsystem. Nah, untuk yang berikutnya ini pengembangannya sudah diambil alih oleh Oracle. Nah, JDK 7 sampai seterusnya. Di 2020 itu sudah ada JDK 14 ya. Nah, untuk praktikum kalian pakai mungkin JDK 8 ya atau JDK 11 atau 14, nanti dilihat di asistennya ya. Nah, kemudian itu tadi sudah, kemudian secara ringkasnya sudah. Sekarang kita masuk ke produk Java teknologi ya. Nah, produk apa saja yang ada di Java teknologi. Jadi kalau untuk produk Java teknologi itu ada 4 grup produk Java teknologi tergantung pada target perangkatnya. Jadi ada yang Java Platform Standard Edition atau disingkat dengan Java SE, Platform Enterprise Edition ya atau Java EE, kemudian ada Micro Edition, Java ME, kemudian ada Java Cut. Jadi ini variannya ya variasinya banyak sekali ya. Itu tergantung pada target perangkat yang mau digunakan pada Java itu seperti apa. Nah, ini target device-nya. Ini jenis-jenis target yang bisa digunakan untuk masing-masing masing-masing jenis teknologinya gitu ya. Jadi kalau untuk yang server itu biasanya pakai Java Enterprise Edition ya. Tapi platformnya bisa juga pakai Java SE, bisa juga untuk sampai desktop dan embedded ya. Embedded ini ya seperti perangkat yang ditanamkan ke dalam sebuah perangkat lainnya gitu ya, seperti microchip seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat di platformnya. Kemudian ada untuk Java Cards ya. Java Cards itu ya untuk penggunaannya banyak sekali, baik seperti misalnya kartu pintar ya, ataupun SIM card, kemudian apa lagi, ATM card, pokoknya yang kartu-kartu yang besar. Nah, kemudian untuk Java SE sendiri dia bagi developer yang akan membangun aplikasi yang berjalan pada komputer desktop. Kemudian sedangkan untuk Java Enterprise Edition itu diperuntukkan bagi perusahaan besar yang mau membuat program ya ataupun aplikasi yang sifatnya server side atau client distribusi. Itu tadi ya. Contoh yang terdistribusi itu gimana? Ya itu tadi. Contohnya kayak kita ada namanya parallel computing ya. Kemudian grid computing itu adalah pemetaan ya, pembagi-bagian, terdistribusi dia, pembagian sumber daya gitu. Jadi CPU-nya dianggap satu kesatuan tapi bisa dikerjakan oleh beberapa unit CPU kecil lainnya seperti itu. Kemudian untuk Java ME itu digunakan untuk membuat aplikasi dengan resource, tampilan, dan kekuatan terbatas ya. Jadi kalau untuk Java ME misalnya resource-nya kecil itu ya misalnya memorinya kecil ya, kemudian kecepatannya juga memorinya kecil sehingga perlu ya sehingga bisa dipakai Java ME. Nah, ini dia khusus untuk pokoknya semua device yang memiliki resource yang kecil ya. Baik, jadi untuk mobile phone, PDA, TV set-top box, smart card, Raspberry Pi, dan lain-lainnya. Nah, sementara untuk Java Card sendiri
itu ada 5 miliar Java card yang pernah digunakan, ya. Jadi digunakan itu membuat aplikasi yang berjalan dengan secure dan aman pada smart card dan small memory device lainnya, ya. Ini untuk device yang memorinya kecil. Contoh penggunaan Java card, ya kartu identitas, kartu security, kartu transaksi, kemudian SIM mobile phone, ya, ini contoh penggunaan Java card. Kartu transaksi, kartu ATM pakai nggak nih kira-kira? Oke. Ya, oke ya. Kemudian masuk ke setting up Java. Gimana kita melakukan setting Java? Nah, objektif tujuan dari materi ini adalah untuk memahami beda antara JDK dan JRE. Nah, kemudian juga memahami beda file .java dan .class gitu. Jadi di Java ini ada file namanya .java, ada .class. Ya. Kemudian juga mendeskripsikan tujuan IDE atau IDE, Integrated Development Environment, ya. Kemudian bagaimana cara menginstal dan download dan install JDK dan JRE seperti itu. Nah, ini topik untuk JRE, JDK dan IDE. Nah, kita tahu bahwa tujuan dari program komputer, biasa kan kalau kita buat ini berarti kita berbicara mengenai pemrograman komputer, itu kan, program komputer. Nah, sebenarnya apa sih program komputer itu? Jadi program komputer itu adalah set instruksi yang berjalan pada komputer atau perangkat digital lainnya. Ya, jadi kita memerintahkan tuh untuk si komputer melakukan sesuatu instruksi, itulah namanya dengan program, kan ya. Nah, cuma pada level mesin, pada level komputer itu, program itu sebenarnya hanya terdiri dari instruksi 1 dan 0. Nah, ya, instruksi binary 1 dan 0. Atau disebut juga sebagai bahasa mesin, yaitu komputer itu cuma ngertinya 1 dan 0 gitu ya. Tapi kemudian untuk melakukan instruksi sebenarnya membuat program sebenarnya kita pakai bahasa mesin. Cuma bahasa mesin ini kan kendalanya sulit untuk dipahami oleh manusia. Maksudnya siapa sih yang mau ngafal gitu ya, mau ngafal misalnya kita suruh tambahkan, terus tambahkan biasanya itu kan bahasa kita. Instruksi kita misalnya kepada komputer tambahkan 1 tambah 1. Kan si komputer nggak paham itu tambahkan 1 tambah 1. Maka ya pahamnya 1010. Kalau kita disuruh mikir gitu kan, tambahkan 1 berarti kita ubah, tambahkan jadi 10001. Kan kita nggak sanggup mikir gitu ya. Ada yang nggak yang suka ngafalin huruf daripada ngafalin kata-kata? Nggak ada, Bu. Ada kan? Ada. So, kita ngafalin 100201 itu artinya tambahkan, nggak mau kan, ribet ya. Jadi akhirnya dibalik prosesnya itu kan ya, prosesnya dibalik. Jadi dibalik bahwa kita tetap menggunakan bahasa manusia atau disebut dengan bahasa high level ya, yang readable. Nah, sekarang si mesinnya ini yang harus menerjemahkan, itu dia yang translate kan ke bahasa mesin. Nah, jadi proses translate ini ya, itu namanya proses kompilasi ya. Nah, proses kompilasi dia mentranslate ya. Nah, kalau kita lihat nanti ada dua jenis ya metode translasinya nanti. Tapi ini di luar dari sini. Nanti kalian mungkin akan lihat ada bahasa pemrograman yang pakai interpreter, yang pakai compiler ya. Nah, nanti lihat sendiri perbedaannya. Nah, jadi
proses mentranslasikan high level code to machine code, setelah dia seperti ini. Umumnya ya, umumnya. Jadi misalnya kita punya instruksi ataupun bahasa program ya, program yang kita tulis dalam kode bahasa C gitu. Nah, jadi untuk compilernya itu kalau dia adalah operating sistemnya itu Linux, maka dia di Linux sendiri ada si compilernya seperti itu ya. Kemudian Microsoft Windows juga ada pakai si compilernya sendiri. Nah, sehingga bisalah ditranslasikan yang tadi bahasa high level menjadi bahasa binary. Nah, proses ini karena dia bergantung dengan masing-masing OS ataupun masing-masing mesin ya, mesinnya, sehingga ini disebut sebagai platform independence gitu ya. Nah, jadi untuk kemudian bisa membuat ini menjadi dimengerti, itu dipakai dengan link ya, linker, pakai linker. Jadi dari binary ini tadi di linker ke project library menghasilkanlah file yang bisa di executable ya. Nah, ini disebut sebagai link berbasiskan platform ya, platform dependence ya. Ini platform dependence program seperti itu ya. Jadi kalau ini yang Solaris executable ini tadi bisa dijalankan hanya di Solaris OS workstation. Nah, kalau Linux executable hanya di Linux workstation. Nah, sehingga ini dianggap tidak seragam ya, tidak menyusahkan gitu kan ya. Nah, karena sangat bergantung pada platform. Nah, sementara untuk si Java itu sifatnya adalah platform independen. Jadi prosesnya adalah proses transaksinya kode Java tadi atau disebut yang disimpan dalam ekstensi .java itu akan dikompil oleh Java compiler menjadi bytecode ya, bytecode atau disebut sebagai ekstensi file.class seperti itu. Nah, kemudian .class tadi, file.class tadi itu bisa dijalankan programnya ya, tidak bergantung pada platform saja bisa, pada platform apa saja bisa, misalnya pada Solaris workstation bisa, Linux bisa, selama di workstation ini ya itu memiliki JRE itu terinstall JRE-nya. Jadi kalau untuk JRE ya, JRE ini disebut juga sebagai Java Virtual Machine ya, atau JVM. Nah, JVM ini isinya adalah JRE. Nah, jadi ini dianggap lebih fleksibel seperti itu ya. Nah, kemudian pada JRE itu apa saja sebenarnya? Ini kalau kita mau menjalankan kode program yang ada ya. Misalnya sudah dibuat Java, kemudian dikompil jadi .class, mau dijalankan ke PC-PC, itu bisa menggunakan konsep seperti ini. Kemudian di JRE itu, apa aja yang ada pada JRE? Di JRE itu ada JVM dan ada Java Class Library. Nah, JRE itu isinya JVM dan Java Class Library. Tujuannya apa JRE ini? JRE ini tujuannya adalah untuk membaca bytecode tadi yang file dengan ekstensi .class. Nah, kemudian dia menjalankan bytecode yang sama dimanapun ya, selama ada JVM-nya. Nah, kemudian itu kalau kita mau menjalankan programnya. Tapi kalau kita mau mendevelop program Java-nya, kita tidak hanya memerlukan JRE, tapi juga memerlukan tambahan-tambahan lain. Itu disebut sebagai JDK, Java Development Kit, yang isinya adalah JRE, Java Compiler, and Additional Tools. Tujuan dari JDK ini adalah untuk mengcompile dari file aplikasi .java tadi, ya, file ekstensi .java untuk menuju file
ekstensi.class seperti itu. Nah, lalu ada juga integrated development environment. Nah, ini rata-rata bahasa pemrograman, mau Java, mau Visual Studio, Visual Basic, ya, sudah dibuat ini IDE-nya. Ya, IDE itu apa? IDE itu tujuannya adalah supaya si programmer menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena pada integrated development environment itu dia sudah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh si programmer. Jadi dia bisa menulis code di situ, kemudian dia bisa compile di situ, dia bisa debug di situ, dia bisa manage project untuk project-project besar misalnya ya, yang terdiri dari beberapa file misalnya. Nah, tanpa harus keluar dari lingkungan yang sudah dibuat seperti itu. Jadi double in dia di situ. Nah, contohnya apa? Kalau untuk IDE yang yang ada untuk NetBeans, yang untuk Java ya, ada NetBeans, ada Greenfoot dan BlueJ, ya ada Alice ya. Kemudian ini apakah nanti pakai IDE? Kayaknya pakai ya, untuk ini pakai BlueJ ya. Ya, terus itu tadi ya. Nah, jadi secara ringkas ya, bagaimana proses kompilasi dan menjalankan sebuah program Java itu bisa diilustrasikan sebagai berikut. Ya, jadi misalnya Anda punya ide untuk membuat sebuah program. Program tadi itu apa? Sebuah set instruksi ya yang diberikan kepada mesin, pada komputer ya. Nah, kemudian dari ide Anda tadi, Anda menulis bisa menggunakan apa tadi IDE ya, Integrated Development Environment, NetBeans, untuk menciptakan file .java ya. Nah, sehingga kode Anda ini kodenya itu terdapat di dalam .java file ya, yang ini tadi adanya di sini. Nah, dari sini dia akan dikompil. Untuk compile ini dia harus memiliki JDK ya, JDK tadi. Nah, setelah dikompil hasilnya adalah file .class ya, file.class. Nah, atau disebut juga bytecode file ya. Nah, kemudian baru dijalankan dengan menggunakan JRE, sehingga hasilnya inilah hasil akhirnya, kodenya apa gitu kan, hasil kodenya tuh ngapain tadi. Nah, dijalankanlah dia. Jadi write, compile, dan run ya. Oke, kemudian ini saatnya untuk melakukan setup. Nah, jadi kalau untuk setupnya itu JRE, JDK, NetBeans ya, itu bisa download ke sini nih ya, ke website resminya ya, CSE download. Nah, ini pilih JDK versi 8 atau di atasnya ya, yang lebih stabil ya. Kemudian downloadlah sesuai sistem operasi di komputer Anda. Oh ya, tadi kalau mau tidak pakai IDE juga bisa untuk menjalankan program Java ya. Misalnya hanya dengan menggunakan Notepad ya. Tapi untuk program-program project-project besar lebih bagusnya menggunakan IDE seperti itu ya. Jadi filenya bisa teratur, terstruktur. Nah, kemudian download sesuai sistem operasi di komputer Anda, kemudian install ya. Nah, yang ini kayaknya besok deh ya. Ya oke. Ya, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti besok kalau sudah di minggu depan maksudnya, kalau sudah di-download, sudah di-install ya, baru nanti silakan dicoba program Java pertama ya. Program Java pertamanya ini ya, ini dia. Jadi nanti minggu depan sebelum kita lanjut ke materi untuk minggu depannya, kita review dulu ya, review pada ini pembuatan program Java pertama.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Apa sudah di absen semua yang untuk jatahnya hari ini? Belum Bu, karena ada beberapa orang masih absennya itu sore. Oh ya, yang sore ya, sore absen. Ah, sore bukan siang. Siang Bu. Jam 9 kan? 9.50. Ya, yang untuk absen siang, absensia ya silakan siang untuk pagi ini. Maksud saya sudah di absen atau ada bermasalah SIM kuliahnya? Nah, ini nanti materi itu ada di e-learning versi 2 ya. Silakan nanti dibaca, dikerjakan tugas ataupun kuis yang ada di situ. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Ya, Bu. Bisa? Boleh. Boleh ya. Boleh Bu. Oke. Untuk hari ini sekian dulu ya. Perkuliahan PBU di hari pertama. Tetap semangat di masa pandemi. Sehat semuanya? Harusnya di awal tadi saya tanya. Sehat semua enggak? Sehat Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat Bu. Ya, oke. Kalau sehat semua, jaga terus kesehatan. Ya, dari saya sekian saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih Ya, Bu. saya